Halo, perkenalkan nama saya Zahra Kanisa Rambe dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 33 dari SMA Swasta Sultan Agung. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai prosedur pengurusan izin usaha. Sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang memengaruhi kelangsungan usaha Anda. Prosedur atau langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha badan hukum antara lain yaitu yang pertama, membuat surat izin usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO. Salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia. Untuk tujuan itulah, para wirausaha perlu membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Apakah yang dimaksud dengan izin tempat usaha? Surat izin tempat usaha merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seorang atau badan yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Nah, apakah yang dimaksud dengan surat izin gangguan? Surat izin gangguan adalah surat pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Nah, apa sajakah langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan? Yaitu dengan cara membuat surat izin tetangga terlebih dahulu. Bahwasannya tidak keberatan jika Anda membuat tempat usaha di lingkungan tersebut, lalu membuat keterangan domisili perusahaan. Selain itu, Anda juga wajib membawa dokumen yang telah disyarati terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akte pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa persentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal-hal berikut, yaitu membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alat penyetor modal awal dan transaksi hasil usaha. B. Melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. C. Menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Yang ketiga yaitu membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu. Seperti nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan dari usaha Anda, kop surat, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, dan yang terakhir yaitu susunan direksi dan komisaris khusus untuk PT. Yang keempat yaitu membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak juga dapat mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Apabila omset penjualan Anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, Anda diwajibkan mendaftarkan perusahaan Anda sebagai perusahaan kena pajak atau PKP dan akan diberi nomor pengukuhan perusahaan kena pajak atau NPPKP. Yang kelima yaitu membuat akta pendirian perusahaan. Baik dalam usaha berbentuk firma, CV maupun PT, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Akta harus dibuat di notaris. Surat perjanjian yang hanya ditandatangani di atas materai oleh RT atau RW dianggap kurang sah di hadapan hukum. Yang keenam yaitu membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin usaha perdagangan adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP atau surat izin usaha perdagangan
dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. Yang ketujuh yaitu membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP merupakan daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Hal yang perlu Anda daftarkan yaitu akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang kedua yaitu akta perubahan negara, anggaran besar dan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nah, selanjutnya apa sajakah prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP? Yaitu yang pertama, apabila permohonan TDP adalah perusahaan berbentuk CV, harus mendaftarkan akta pendirian perusahaan ke pengadilan negeri setempat sesuai domisili perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan mengambil formulir permohonan TDP kemudian mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Yang ketiga yaitu perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan. Lalu petugas kantor mendaftarkan pendaftaran perusahaan akan memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan. Nah, yang terakhir yaitu membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak dari lingkungan. AMDAL sendiri merupakan hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Fungsi AMDAL antara lain memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga yaitu bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Selanjutnya, membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha kegiatan. Yang terakhir, memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Nah, itulah presentasi menurut saya. Jika ada yang salah atau tidak jelas, mohon dimaafkan atau bisa komen di bawah. Terima kasih.